Tahun 2024 merupakan keberlanjutan pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto. Transisi pemerintahan ini menjadi tantangan Polda Jatim selaku lembaga keamanan dan penegak hukum guna mendukung penuh keberhasilan visi dan visi pemerintah. Melalui operasi Mantap Brata di awal tahun, Polda Jatim menerjunkan 23.593 personil Polri. Dibantu perkuatan 10.932 personil TNI, 241.332 personil Linmas. Seluruh kekuatan ini dikerahkan untuk menciptakan kondisivitas dan antisipasi perubahan eskalasi di setiap tahapan Pilpres dan Pileg bulan Februari. Kolaborasi 30 satuan fungsi pembinaan dan operasional dikerahkan, bersinergi dengan kekuatan lintas sektoral yang kemudian disebar, mengamankan 120.666 TPS di 38 kota kabupaten. Provinsi Jawa Timur adalah battleground sekaligus barometer tingkat kesuksesan pelaksanaan pemilihan presiden. Data menyebutkan Jawa Timur memiliki total 31.402.838 daftar pemilih tetap atau nomor 2 tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia. Tingginya jumlah pemilih dengan rentang luasnya wilayah dan kondisi geografis yang beragam tak mencegah konsentrasi Polda Jatim dalam mengawal penyelenggaraan pemilu. Melalui skema deteksi dini dan mitigasi kerawanan, tercatat 8 wilayah masuk dalam kategori kurang rawan, 25 wilayah dalam kategori rawan, 5 wilayah sangat rawan. Pada masa kampanye tahapan Pilpres, publik dikagetkan dengan peristiwa penembakan seorang tokoh masyarakat di Sampang serta kasus pengoboman rumah ketua KPPS di Pamekasan. Menjawab gangguan keamanan ini, Polda Jatim dengan sigap menangkap para pelaku. Disinformasi terkait gangguan pemilu pun berhasil diluruskan kepada publik. Fakta kasus, seluruh rangkaian peristiwa terjadi tanpa adanya muatan politik. Mencegah potensi gangguan Kamtibmas, Polda Jatim menerapkan cooling system melalui optimalisasi pendekatan fungsi pemolisian masyarakat. Strategi ini kemudian diimplementasikan dalam berbagai kegiatan. Deklarasi pemilu damai melibatkan tokoh prominent lintas ormas, tokoh agama, sivitas akademika, serta melakukan perluasan penyebaran testimoni para tokoh berpengaruh melalui berbagai platform media. Keberlanjutan strategi cooling system, Polda Jatim juga mendistribusikan bantuan bahan pokok penting, bantuan kesehatan yang digelar secara berkala di setiap wilayah jajaran, terutama wilayah dengan konsentrasi kerawanan tinggi. Mendukung visi menuju Indonesia Emas 2045 dalam program Astacita Presiden Prabowo Subianto, Polda Jatim dan Polres Jajaran melalui Satuan Tugas Reserse berhasil mengungkap kasus menonjol diantaranya 28 kasus tindak pidana perdagangan orang, pemberantasan sindikat judi online jaringan internasional, dan tindak pidana pencucian uang dengan perputaran uang mencapai 1,4 triliun. Menggagalkan penyelundupan keramik dan tableware ilegal senilai 9,8 miliar bersama Kementerian Perdagangan. Pemberantasan narkoba jaringan internasional, di mana di Treskoba Polda Jatim berhasil mengungkap Clandestine, laboratorium narkoba atau rumah pembuatan narkoba jenis double L dan ekstasi, dengan kapasitas produksi sebanyak 6 juta pil dalam sekali produksi di Surabaya. Tak hanya fungsi reserse, Polda Jatim juga mendukung program ketahanan pangan Astacita Presiden, penerimaan bintara kompetensi khusus yang diterjunkan pada 5 bidang, yakni pertanian, perikanan, peternakan, gizi, dan kesehatan masyarakat. Polda Jatim bersama jajaran juga telah menyiapkan lahan produktif tanam seluas 9.653.400 meter persegi tersebar di 274 lokasi, melibatkan 1.301 personil yang kompeten dengan sasaran kelompok tani hingga lembaga masyarakat desa hutan. Personil penggerak pekarangan pangan melibatkan 5.739 personil dengan sasaran 653 desa percontohan dalam 5.739 desa target. Dalam pengamanan pilkada serentak, Polda Jatim melalui operasi Mantap Praja bulan Agustus hingga Desember menerjunkan 26.359 personil yang disebar dalam pengamanan 60.312 TPS. Pilkada Jatim memiliki 3 paslon kepala daerah tingkat gubernur dan wakil gubernur
Sementara ada 72 paslon tingkat kabupaten kota. Provinsi Jawa Timur memiliki 31.520.088 daftar pemilih tetap. Indeks potensi kerawanan pemilu, 11 kota kabupaten masuk dalam kategori kurang rawan, 17 daerah kategori rawan, 7 wilayah kategori sangat rawan, yakni seluruh Kabupaten Sepulo Madura, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lumajang, serta Kabupaten Situbondo. Kasus menonjol terjadi di Desa Ketapang Lauk Sampang, Madura, yakni peristiwa penganiayaan hingga menyebabkan satu korban meninggal dunia. Dalam peristiwa ini, Ditreskrimum Polda Jatim berhasil membekuk 3 pelaku. Fakta penyidikan mengungkap peristiwa ini terjadi lantaran dipicu oleh penyebaran berita hoax dari salah satu kelompok. Sementara, serangkaian kegiatan cooling system meliputi gelar pasukan Sispam Kota, personil BKO pengamanan TPS, deklarasi pilkada damai bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, deklarasi pilkada damai dengan awak media dan netizen, hingga bakti sosial dan bantuan kesehatan kepada masyarakat. Operasi kepolisian adalah serangkaian kegiatan Polri yang diorganisir secara khusus dalam rangka pencegahan, penanggulangan, dan penindakan dalam gangguan Kamtibmas dalam kurun waktu, sasaran, target operasi, cara bertindak, kekuatan personil, dukungan logistik, dan anggaran tertentu. Sepanjang 2024, Polda Jatim telah melaksanakan 11 operasi kepolisian dengan sandi sebagai berikut. Operasi Mantap Brata Pengamanan Pemilu dimulai 19 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2024. Operasi Keselamatan Semeru 4 hingga 17 Maret 2024. Operasi Pekat Semeru 19 hingga 30 Maret 2024. Operasi Ketupat Semeru 4 hingga 16 April 2024. Operasi Sikat Semeru 3 hingga 14 Juni 2024. Operasi Mantap Praja Pengamanan Pilkada Serentak 19 Agustus hingga saat ini. Operasi Patuh Semeru 15 hingga 28 Juli 2024. Operasi Aman AFF Semeru 17 hingga 29 Juli 2024. Operasi Tumpas Narkoba 11 hingga 22 September 2024. Operasi Zebra Semeru 14 hingga 27 Oktober 2024. Operasi Lilin Semeru 21 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025. Di tahun 2024, Ditreskrimum Polda Jatim menangani sebanyak 1.236 kasus dengan rasio penyelesaian sebesar 211,28%. Jumlah ini melampaui capaian tahun 2023 lalu, yakni 823 kasus dengan rasio penyelesaian perkara sebesar 138,32%. Kasus perjudian selama setahun, Ditreskrimum Polda Jatim menerima 2.098 kasus dan berhasil menyelesaikan 2.362 perkara. Presentasi kinerja mencapai 112,58% atau melampaui kinerja tahun 2023 sebesar 30,68%. Dari grafik keberhasilan ungkap kasus Polda dan jajaran, 3 jenis kriminalitas yakni penipuan, curanmor menjadi kasus paling meresahkan di masyarakat. Di tahun 2023, tercatat ada 2.505 perkara penipuan dengan penyelesaian sebanyak 2.048 perkara atau 81,57% kasus terselesaikan. Sementara itu, sepanjang tahun 2024 terdapat 2.937 perkara penipuan dengan penyelesaiannya sebanyak 2.439 perkara atau 83,4% penyelesaian kasus. Data tahun 2023 dalam perkara pencurian dengan pemberatan tercatat sebanyak 2.480 perkara, penyelesaian perkara sebanyak 2.526 atau 101,85% crime clearance. Sepanjang tahun 2024, sebanyak 3.978 perkara, penyelesaian sebanyak 2.935 atau 73,78% crime clearance.
Kasus curanmor tahun 2023 mencatat sebanyak 2.974 perkara masuk dengan penyelesaian 1.840 kasus atau 61,86%. Tahun 2024 mencatat 1.566 perkara masuk dengan penyelesaian 1.005 perkara atau 64,18%. Ditreskrimsus Polda Jatim tahun 2023 menangani 142 perkara, sementara sepanjang tahun 2024 menangani 151 perkara atau ada kenaikan kasus sebanyak 9 perkara. Kenaikan ini juga diimbangi dengan penyelesaian perkara sebanyak 2%. Sementara penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi selama tahun 2024, Ditreskrimsus Polda Jatim berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 9 miliar 700 juta lebih dari total kerugian negara sebesar 324 miliar lebih. Direktorat Reserse Siber yang resmi dibentuk bulan Oktober 2024 mengalami penurunan kasus jika dibandingkan tahun 2023, yakni mengalami penurunan kasus sebanyak 10 perkara. Namun, dalam penyelesaian perkara, penegakan hukum justru mengalami kenaikan sebesar 62%. Pemberantasan narkoba oleh Ditreskoba Polda Jatim mencatat terjadi kenaikan kasus antara tahun 2023 dengan 2024 dengan selisih 8,19% atau sebanyak 414 kasus. Dari kasus di tahun 2023, Ditreskoba mengamankan 6.276 tersangka, sedangkan sepanjang tahun 2024, sebanyak 6.853 tersangka berhasil diringkus. Jika dibandingkan, dari tahun lalu terdapat selisih kenaikan tersangka sebanyak 577 atau 9,19%. Melaksanakan kebijakan program 100 Hari Kerja Presiden Prabowo, Ditreskoba Polda Jatim melalui program inovasi Roadshow Generasi Emas Tanpa Narkoba menggelar sosialisasi di 4 wilayah di Jawa Timur, di mana tujuannya sebagai langkah pencegahan menghindari generasi pelajar dari pusara bahaya narkoba. Ditpol Airut Polda Jatim menangani sebanyak 68 perkara dengan rincian 9 kasus P21, 5 kasus pada tahap proses, 2 kasus SP3, 52 kasus tahap limpa. Dengan perkara yang paling banyak ditangani adalah tindak pidana perikanan, pidana konservasi sumber daya alam, dan karantina. Menurut Indeks Data Ditlantas Polda Jawa Timur, jumlah kejadian laka lantas pada tahun 2023 sebanyak 31.991 peristiwa. Sementara sepanjang tahun 2024 justru turun menjadi 27.775 peristiwa. Dari kedua data tersebut, terjadi tren penurunan sebesar 15,18%. Data tersebut selaras dengan penurunan tingkat fatalitas akibat laka lantas. Data mencatat, sepanjang tahun 2023, kasus laka dengan korban meninggal dunia sebanyak 5.341 jiwa, sementara sepanjang tahun 2024 sebanyak 5.091 korban jiwa. Angka ini terjadi penurunan sebanyak 250 jiwa. Selain itu, korban dengan luka ringan juga mengalami penurunan sebesar 4.481 jiwa, diikuti dengan kerugian material yang turun sebesar 13,16%. Adapun jumlah penindakan pelanggaran lalu lintas berupa penilangan mengalami kenaikan sebesar 132.542 dibandingkan dengan tahun 2023. Sebaliknya, penindakan berupa teguran di tahun 2024 menurun drastis sebesar 2.933.476. Ditlantas Polda Jatim bersama 39 Polres jajaran terus menggalang pembinaan kepada masyarakat. Dalam setahun penuh berhasil mengadakan 1.216.266 sambang desa, 171.869 penyuluhan ceramah, sebanyak 90.082 kegiatan keagamaan. Seluruh kegiatan melibatkan personil maupun dai Kamtibmas. Seluruh capaian kegiatan telah melampaui jumlah kegiatan pada tahun 2023. Ditsamapta Polda Jatim dengan peran Samapta bertugas melaksanakan berbagai aspek, yakni pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, pengendalian massa, search and rescue, bantuan satwa K9. Dalam peran pelayanan,
Di tahun 2024, Ditsamapta telah mengadakan 10 kegiatan diantaranya patroli, pengawalan barang atau orang, hingga penjagaan. Menjamin keamanan fasilitas vital nasional, Direktorat Pengamanan Objek Vital Ditpam Ovit Polda Jatim mengalami peningkatan kegiatan dari sebelumnya sebanyak 6.240 giat di tahun 2023 meningkat menjadi 6.867 giat di tahun 2024, sehingga persentase tren meningkat sebanyak 10%. Ditintelkam Polda Jatim sebagai satuan tugas yang mempunyai fungsi intelijen, data mencatat terdapat peningkatan jumlah pelayanan dari 4 jenis kegiatan. Pada tahun 2024, Ditintelkam Polda Jatim berhasil memberikan pelayanan sebanyak 25.442. Terdapat penurunan pelayanan sebanyak 4.067 giat jika dibandingkan dengan tahun 2023. Sumber daya manusia dalam lembaga Polri memiliki peran penting dalam mencapai tujuan organisasi. Polda Jatim dengan 39 Polres jajaran memiliki kekuatan 38.625 personil. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Jawa Timur memiliki rasio 1:1082, angka tersebut masih jauh dalam perbandingan ideal rasio polisi internasional. Sejak tahun 2023 hingga 2024, terjadi penurunan jumlah personil sebanyak 196 personil. Faktor penyebab adalah mutasi luar daerah dan pensiun. Untuk menambah kekurangan personil, tahun 2024, Polda Jatim melakukan rekrutmen Polri sebanyak 5 kali dengan data sebagai berikut. Menjadi teladan dan pengayom bagi masyarakat, setiap personil Polda Jatim dituntut disiplin tinggi. Angka pelanggaran yang terjadi di kalangan personil Polda Jatim tahun 2023 sebanyak 375 kasus, sedangkan pada tahun 2024 sebanyak 266 kasus. Jumlah ini turun sebesar 107 kasus atau minus 28,7%. Untuk reward dan punishment, personil Polda Jatim dan jajaran menerima sejumlah penghargaan dari Kapolda Jatim sebagai apresiasi nyata. Tercatat ada 1.006 penghargaan merupakan kenaikan pangkat hingga promosi jabatan. Di tahun 2024 dalam penindakan kode etik dan pidana, Polda Jatim tak pandang bulu dengan tegas menindak sebanyak 487 personil dan ASN. Sementara penindakan pelanggaran disiplin turun dengan akumulasi persentase minus 75% untuk personil Polri dan minus 100% untuk ASN. Beragam prestasi diraih Polda Jatim di level nasional, di antaranya penetapan wilayah bebas korupsi WBK WBBM tahun 2023 oleh Kemenpan RB. 25 Satwil mendapat penghargaan predikat kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik 2024 dari Ombudsman RI. Inovasi ditorehkan antara lain penghargaan KPK RI peringkat 3 kategori penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi tahun 2024. Penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik Kemenpan RBRI, SKCK Online dan SKCK Keliling Online, Inovasi Poresta Sidoarjo. Panic Button on Hand, Inovasi Poresta Malang Kota. Inovasi bidang kesehatan dengan dibukanya layanan hiperbarik oksigen terapi, layanan digital subtraction angiography, DSA, layanan imunoterapi by Dr. Terawan di RSB Samsori Mertojoso, Surabaya. Selain inovasi program pelayanan Polda dan jajaran, Polda Jatim dalam tahun 2024 berhasil membangun 7 gedung penunjang fungsi pelayanan publik. 7 diantaranya yakni Gedung Rumah Sakit Bayangkara Jombang, Gedung Rumah Sakit Bayangkara Tulungagung, Gedung Rumah Sakit Bayangkara Pamekasan, Barak Dalmas Ditsamapta Polda Jatim, Gedung Pit Humas Polda Jatim, Markas Komando Polres Pamekasan, serta Rusun Koblen di Kota Surabaya. Selain konsen terhadap kemajuan organisasi, ex officio Ketua Umum PBVSI Jatim, Irjen Pol Imam Sugianto bertekad memberikan kontribusi penuh memajukan cabang olahraga bola voli tanah air. 28 Juni 2024, Kapolda Jatim menerbitkan surat keputusan mengukuhkan jajaran pengurus Persatuan Bola Voli Jawa Timur, sekaligus memberikan pembinaan terhadap atlet putra-putri Jatim. Tim bola voli putri Jatim berhasil meraih medali emas dalam gelaran PON ke-21 di Provinsi Aceh. Capaian ini mengakhiri puasa medali emas selama 24 tahun.
Tim bola voli putra Polda Jatim menjadi jawara pertama di event olahraga nasional Kapolri Cup 2024. Prestasi ini menjadi kado indah bertepatan dalam HUT Jawa Timur ke-79. Tim bola voli Jenggolo Sport Sidoarjo keluar sebagai juara satu dalam Kejurnas U19 di Lampung. 4 pemainnya dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam Kejurnas Voli U19, yakni Erlina Aulia, Best Libero Player, Rona Dwi, Best Middle Blocker Player, Mai Hasta Betari sebagai MVP Player, Salma Nuraisa, Best Opposite Player. Beragam inovasi dan prestasi satuan kerja yang membanggakan tak lepas dari arahan visioner Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto. Media arus utama Detik.com pada 25 November lalu menobatkan perwira bintang 2 ini sebagai figur akselerator kemajuan kategori tokoh inspiring penggerak bidang olahraga. Hari ini kita gelar Tour de Banderman. Event ini kita selenggarakan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara yang ke-78. 3, 2, 1. Pengaruh dan inspirasi dukungan kepada atlet lokal menorehkan nama Irjen Pol Imam Sugianto dalam catatan Museum Rekor Indonesia sebagai kreator event balap sepeda dengan peserta terbanyak. Tour de Banderman menempuh rute kota Surabaya, Kota Malang, dan kota wisata Batu sejauh 113 km diikuti oleh 1.800 peserta dari berbagai penjuru Indonesia. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga menobatkan Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto sebagai tokoh Transformational Leadership and Smart Policing pada 21 Desember 2024. SPS UNER menilai sosok Kapolda tidak hanya memajukan organisasi, namun juga memberikan dampak masyarakat dan dunia pendidikan. Sederet prestasi gemilang Polda dan jajaran adalah refleksi atas kerja keras, kerja tuntas, kerja cerdas, kerja ikhlas.